Dijatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun. Oh iya, Pak. Pengunjung sidang pembacaan putusan perkara asusila dengan terdakwa selebgram Fadel Bajideh dibuat terkejut seusai Hakim Ketua menyatakan Fadel bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun. Ibunda Fadel, Titin, tak sadarkan diri di dalam ruang sidang karena tak menyangka putra bungsunya dijatuhi hukuman cukup lama. Dalam keadaan pingsan, Ibunda Fadel dipapah dua putranya keluar ruang sidang. Kasih luar. Sebelum meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fadel menyempatkan menemui ibundanya. Melihat ibundanya tak sadarkan diri, Fadel pun tak kuasa menitikan air mata dan memeluk sang bunda sebagai ungkapan rasa bersalahnya. Kasihan. Ini belum bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak. Nggak akan apa gimana kan? Tidak akan, karena putri sematawayang saya sudah dihancurkan. Ya, tapi tadi Umi kan sempat pingsan ya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan sih, itu kan mungkin shock ya. Dengan hasil putusan ini kamu merasa bersalah sama siapa aja sih, Jak? Apa? Merasa bersalah sama siapa aja setelah hasil putusan ini? Yang pertama sama keluarga pasti sama keluarga. Tadi mungkin sempat apa Iya, kuatin aja. Nah ini Umi nih. Jangan gitu lagi mah. Tenang ya. Menanggapi putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 9 tahun dan denda 1 miliar, Fadel Bajideh pun terlihat berusaha tenang. Putusan hukuman penjara yang dijatuhkan hakim lebih ringan 3 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kamu diputus 9 tahun penjara, gimana kamu? Alhamdulillah, aman. Yang penting udah selesai. Ya, sesuai atau enggaknya, yang penting itu berarti kehendak Tuhan untuk introspeksi diri lagi, untuk menjadi lebih baik lagi. Siap untuk menjalani. Siap. Fadel menjadi pesakitan imbas dari menjalin hubungan asmaranya dengan LM, putri Nikita Mirzani. Dan gara-gara Nikita Mirzanilah, Fadel dilaporkan ke polisi, menjalani proses hukum cukup lama, dan dijatuhi vonis hukuman penjara 9 tahun. Dendam atau gimana nggak sih? Oh enggak ada dendam. Yang penting kuat aja ya, dimanapun pemeriksaannya kuat sama, soalnya Pak Fadil juga lagi menguatkan diri untuk jadi lebih baik juga. Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apa kan Niki gugatan barunya kan Niki? Gua jadi PN bisa dilihat. Jika Fadel Bajideh sudah mendapatkan kepastian hukum, tidak demikian dengan perkara Nikita Mirzani. Dalam menggugat wan prestasi seterunya Reza Gladys, Niki dilanda kegalauan. 2 kali melayangkan gugatan wan prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebanyak itu pula Niki mencabut gugatannya. Ada apa dengan Niki? Pencabutan gugatan wan prestasi jilid 2 senilai 114 juta rupiah yang dilayangkan Nikita Mirzani kepada Reza Gladys terungkap pada sidang Rabu kemarin dan akan diumumkan secara e-court pada Kamis ini. Majelis hakim akan mengambil penetapan pencabutan ini di hari esok melalui e-court. Kak Niki gugatan wan prestasi gimana Kak Kalau Niki? prestasi tanya ke lawyerku ya. Soalnya mereka yang ngurus bukan aku. Jadi setelah kita diskusi panjang, akhirnya kita putuskan bukan wan prestasi, tapi PMH. Makanya gugatan yang sebelumnya kami cabut seperti itu. Aduh, aku mau ikutan. Yang lain. Ke lawyer aku aja ya.
Mengenai pencabutan gugatan Wan Prestasi Niki, pihak Reza Gladys geram dan merasa dipermainkan. Pengadilan ini adalah sebuah wadah yang ditempatkan dibuat oleh negara untuk setiap warga negara untuk mencari keadilan. Tapi kalau cabut masuk, ini kan kita seperti dipermainkan, ya seperti itu. Karena kami sudah prediksi bakal dicabut, makanya kami mengatakan selalu. Kalau kita gugat ya haknya dia jawab. Tapi kalau misalkan belum sampai kepada jawaban, kan kita berhak juga untuk mencabut. Ya jangan membuat peradilan ini merendahkan peradilan ini dan tidak menghormati peradilan ini sehingga kemudian ada kesan bahwa pengadilan ini ya suka-suka. Ya ini bukan pentas panggung public figure gitu. Kalau kita mempermainkan pengadilan, ngapain saya datang ke sini? Kalau saya tidak datang berarti kan main-main. Kan saya datang juga ke sini. Secara prosedural, kita secara administrasi, suratnya kita sudah ajukan melalui PTSP untuk pencabutannya. Secara prosedur juga, saya tetap menghadirin sidang juga untuk pencabutan ini kan. Dari mana itu main-mainnya? Meski telah mencabut gugatan Wan Prestasinya, bukan berarti Nikita Mirzani mengakhiri perseteruannya dengan Reza Gladys. Niki justru mengajukan gugatan lagi, namun bukan gugatan Wan Prestasi, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum. Niki akan menggugat Reza Gladys dengan nilai sangat fantastis, yakni 244 miliar rupiah. Nilai yang sangat besar dan bisa bikin Reza Gladys jatuh miskin. Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apa kan Niki gugatan barunya kan Niki? Gua aja di PN bisa dilihat. Gugat lah. Udah rugi banyak. Apa 115 miliar udah terlalu kecil? Kecil ya, ya udah kalau gue tambahin deh 100 M ya harusnya. Ya nanti. Apa? Digugat 114 M kontestasi lagi gimana dok tanggapannya dok? Nggak gimana-gimana. Jadi PMA-nya juga tidak jelas, ya. Masalah uangnya dia salah, mestinya 200 triliun. Jadi dia masih kurang itu M-nya ganti T. Jonathan Frizi alias Ijong dalam menjalani proses hukum akhirnya runtuh ketika membacakan pledoi atau nota pembelaan di persidangan. Suara Ijong terdengar bergetar seperti orang yang bersedih. Nama baik yang telah saya bangun seumur hidup seperti hancur di peristiwa ini. Namun saya mengakui karena niat baik saya membantu teman dengan keterbatasan pengetahuan tentang obat keras yang dilakukan di Indonesia membuat saya sekarang jadi kesakitan dan harus membela keselamatan saya sendiri bersama tim penasihat hukum saya. Pada pembacaan pledoinya, Ijong juga meminta maaf kepada orang-orang terdekat dan yang dicintainya. Tak disangka, pada saat melafalkan permintaan maafnya, salah satu yang disebut Ijong adalah pasangannya. Sebesar-besarnya pada keluarga saya, sama pasangan saya dan saya sebagai ibunya besar-besar melihat bapaknya dulu di bangku kesehatan seperti itu. Jika memang Ijong masih punya pasangan, besar kemungkinan yang dimaksud adalah Ririn Dwi Ariyanti. Ya, Ririn merupakan satu-satunya wanita yang menjalin hubungan asmara dengan Ijong sebelum sang aktor terjerat kasus vape mengandung zat etomidate. Pengakuan Ijong masih memiliki pasangan ketika di persidangan tentu menepis kabar yang menyebut hubungan asmara Ijong dan Ririn telah putus. Apalagi selama Ijong menjalani penahanan dan di sidang, tak pernah terlihat sosok Ririn untuk memberikan support langsung kepada Ijong. Kemarin kalau Kak Ijong ini seperti apa sih Kak? Seperti apa sih Kak Ririn? Terlihat
bahwa si Ijong ini tidak didampingi secara fisik, itu memang si Ijong nggak ada permintaan khusus. Sama-sama kita tahu menunggu sidang, kemudian ada kesibukan yang lain. Ijong nggak maulah orang lain itu, apalagi keluarganya, merasakan efek daripada proses hukum yang dia jalani. Dan kemarin, di saat Ijong membacakan nota pembelaan dengan meminta maaf kepada pasangan, Ririn pun tak hadir di ruang sidang. Janda 3 anak itu malah terlihat asik bermain padel dengan bestinya. Ririn seolah tak ikut merasakan kesedihan hati Ijong yang sedang terjerat masalah hukum dan dituntut 1 tahun penjara. Ijong sama Ririn itu sepengetahuan kami, dan kami juga berhubungan dengan Ririn juga, Ririn itu menaruh perhatian khusus terkait perkara Ijong ini. Dia sempat bilang dia mau datang, cuman dari Ijong udah nggak usah gitu. Balik itu support Pak, support. Ririnnya support. Berapa kali Bang sempat pengen hadir Bang? Berkali-kali. Apakah sikap cuek Ririn kepada Ijong yang sedang terbelit kasus hukum hanya untuk mengalihkan perhatian awak media dan publik agar Ijong tak selalu jadi sorotan? Atau Ririn pelan-pelan mulai menjauh dan mengurangi cintanya kepada Ijong? Entahlah, yang pasti perhatian serta kesetiaan Ririn kepada Ijong yang masih menganggap pasangannya sedang dipertaruhkan. Setelah 3 bulan bergulir panas di Pengadilan Agama Jakarta Timur, gugatan cerai pedangdut Ratu Meta terhadap suaminya Yogi Renaldi akhirnya dikabulkan majelis hakim. Terhitung 1 Oktober kemarin, Ratu Meta resmi menyandang status janda untuk yang kedua kali. Meski tidak semua berkas tuntutan perceraiannya dikabulkan majelis hakim, Ratu Meta yang terlanjur sakit hati oleh sikap suami merasa lega bisa lepas dari Yogi Rinaldi. Perkara antara YR ya dengan MN dalam perkara nomor 2407 hari ini sudah putus secara elektronik ya. Kami sudah menerima putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur ya, di mana dikabulkan sebagian ya dari gugatan. Adapun yang tidak dikabulkan adalah mengenai sebagian nafkah kepada istri ya. Lepas dari Yogi Rinaldi, bukan akhir babak perseteruan panas Ratu Meta. Meta yang belak-belakan mengalami 2 kali KDRT dan penganiayaan selama mengikat janji suci pernikahan. Bertekad segera menjebloskan sang mantan masuk jeruji besi atas dugaan penganiayaan dan KDRT dengan ancaman hukuman. Ya memang harus dikasih pelajaran kali ya, gitu. Udah ikhlas aja sekarang. Kalau laporan KDRT itu kan sudah naik tersangka ya, sudah naik tersangka. Saya masih follow up juga, akan menanyakan kepada Polres terkait kelanjutannya. Tapi yang saya dengar dari terlapor itu sudah mengajukan surat pengunduran pemanggilan sebagai tersangka. Sikap tegas si pelantun sakitnya luar dalam itu sepertinya tak mau membiarkan mantan suami menghirup udara bebas setelah semena-mena menyakiti selama ia jadi istri. Meski sang mantan suami pertengahan September lalu sudah ditetapkan tersangka, Ratu Meta sedang menyiapkan amunisi baru menjerat Yogi dengan pasal penelantaran anak jika tak memberikan nafkah. Nantinya juga setelah putusan dari perceraian, kita akan kaji juga apakah saudara tergugat ini akan memberikan nafkah kepada anaknya. Apabila dia acuh, menyepelekan, kita masih mencadangkan hak hukum kita mengenai ada penelantaran anak ya.
Setelah perpisahannya dengan mantan suami pertamanya, komedian Kiwil, semestinya hidup Maggie Wulandari makin bahagia bersama suami barunya, pengusaha Mamat Muhammad. Namun entah mengapa baru-baru ini yang membuat publik terkejut. Tiba-tiba saja Maggie membagikan konten di akun media sosial pribadinya yang menunjukkan kegalauan akan nasib rumah tangganya dengan sang suami. Maggie pun mengenang momen di mana ia pernah kesulitan untuk membayar sekolah dan memikirkan makan anak-anaknya, hingga kandasnya rumah tangganya dengan Kiwil. Seolah tak ingin lagi mengulang kisah pahit di masa lalu, ibu 3 anak ini berharap agar suaminya selalu ingat dan menepati janjinya saat mereka dulu menautkan hati. Kita ingin membesarkan anak-anak dengan cinta dan kasih sayang, gitu, karena Allah ya. Jadi tidak mau membesarkan dengan kebencian. Karena kalau kita terus berseteru berarti kan kita membesarkan anak-anak dengan rasa benci. Dan satu lagi yang menyita perhatian adalah curhat Maggie tentang anak-anaknya yang selalu dibeda-bedakan sebagai anak sambung. Maka dari itu, Maggie terus berdoa agar mendapat kebahagiaan yang sejati buat anak-anaknya. Sebagaimana diketahui sejak menikah hingga kini, mengenai momongan Maggie dan Mamat belum juga dikaruniai buah hati. Dan hal ini membuat spekulasi warganet jika diyakini rumah tangga Maggie dan Mamat tengah berada di ujung tanduk. Saat kesetiaan dan perhatian sang suami Mamat Muhammad dipertanyakan, apakah Maggie tak lagi mengingat kebaikan hati suaminya? Bukankah Mamatlah yang saat itu mengajak Maggie untuk berdamai dengan masa lalu bersama Kiwil? Momen yang amat dirindukan itu pun pecah. Mereka pun tak sanggup menahan tangis haru. Cuma miskomunikasi aja, ya. Makanya bagaimana caranya ini nggak berlanjut terus? Yaudahlah, kita punya inisiatif untuk mendamaikan. Jadi yang gue bingung, urusannya apa sama gue? Apa-apa lo nanya gue, apa-apa lo ke gue bingung. Belum hilang rasa trauma Ivan Gunawan berurusan dengan Oma Nino yang heboh menagih pinjaman 200 juta. Pria yang akrab disapa Igun itu kembali dibuat pusing dengan ulah seorang ibu yang tiba-tiba datang ke butiknya. Padahal butik Igun hanya menerima tamu yang sudah membuat janji sebelumnya. Ibu tersebut mengaku mendapat wangsit yang harus secepatnya ia sampaikan kepada Igun. Ada salah satu ibu, kita nggak ada janjian sebelumnya, karena kebetulan di butik saya itu mereka yang datang hanya mereka yang buat appointment. Mereka datang ke saya, terus dia pengen ngomong serius sama saya. Satu lantai semua bingung karena trauma dengan hadirnya ibu-ibu yang dengan segudang masalah sebelumnya. Jadi dia cerita bahwa dia itu mendapatkan mimpi. Dia mendapatkan mimpi untuk bisa menjodohkan anaknya dengan seseorang, which is seseorang itu adalah orang hebat yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan saya. Saya pun kenal-kenal banget juga enggak, sering bersinggungan juga enggak.
hanya pusing 7 keliling, Igun pun sampai naik pitam. Bagaimana bisa ibu itu yang notabene bukan siapa-siapanya, bahkan kenal pun tidak, bisa memintanya jadi perantara seseorang yang bakal jadi jodoh anaknya? Urusannya apa sama gue? Apa-apa lu nanya gue, apa-apa lu ke gue bingung. Lu ngerti gak? Yang bukan urusannya sama gue, lu cari sendiri dah. Secara gue juga punya permasalahan. Ngapa jadi masalah lu jadi masalah gue? Lu mau kenalan sama orang kek, lu mau ada urusan kek, lu langsung aja hubungin. Apa urusannya sama gue? Igun menyadari sebagai public figure sekaligus pengusaha, ia cukup dikenal dan melayani banyak orang. Namun terkadang hal itu justru jadi bumerang baginya. Apalagi sejak kisruhnya dengan Oma Nino viral di sosial media. Sampai-sampai Bunda Korla yang tinggal di Jerman ikutan emosi dan membelanya. Ujung-ujungnya minta tolong. Minta tolong bukannya 1.000-2.000 perak, 200 juta. Ada uang mainan mau. Ya karena kan aku jual jasa ya, aku tuh jual baju. Jadi kalau aku jualan tuh orang seneng ketemu aku, seneng aku yang aku yang layanin, aku yang temenin, terus udah gitu mereka bisa foto gitu kan, mereka bisa dapat langsung ceritanya dari apa yang aku buat, mereka tuh seneng. Makanya kalau Bunda Korla itu kan hidupnya di sosial media ya, dia bangun tidur buka sosial media. Saya juga bukan tipe yang kalau ada masalah saya ngadu ke Bunda Korla atau ngadu ke ibu saya atau ngadu ke orang-orang yang saya anggap dekat gitu ya. Dia kan punya sosial media, dia nonton, dia mungkin melihat aku berurusan dengan orang lain, yang mungkin dia ingin melakukan pembelaan gitu. Kejadian tersebut menambah rasa trauma Igun. Tak mau lagi jadi sasaran orang. Kini Igun mengambil sikap tegas kepada siapapun orang yang meminta pertolongannya. Walaupun ia suka berbagi, tapi ia mengaku tak suka dipaksa untuk melakukan hal itu. Ya walaupun aku suka berbagi, tapi kalau kita berbagi itu kan semuanya dari hati ya. Apa yang kita lakuin, kita kayak punya target kemana, kita lagi mau fokus kemana gitu. Tapi kalau misalnya kita mau berbagi, tapi rasanya seperti dipaksa, rasanya kayak kita mau punya utang, rasanya juga nggak enak gitu. Karena kalau menurutku berbagi itu kaitannya adalah hubungan kita sama Allah ya gitu kan. Kita kalau berbagi itu kan mengharapkan keberkahannya. Karena perempuan kalau sudah cerita, bohong pun dengan mengeluarkan air mata, itu bisa menjadi opini. Curhatan Kalina Oktarani mendadak viral ketika kenang masa pahit saat masih berstatus menjadi istri Vicky Prasetyo. Kala itu, Kalina yang keguguran justru ditelantarkan oleh Vicky. Tanpa ada kepedulian, Kalina dibiarkan berjuang sendiri di rumah sakit, sementara Vicky memilih untuk tetap syuting. Kejadian ini pun menjadi luka terdalam bagi Kalina. Hingga kini, masih begitu membekas dan meninggalkan trauma. Dulu saya benar-benar ngejar pengen punya anak lagi, tapi setelah makin kesini, biarin aja anak bayinya dari cucu saya aja, dari Aska aja. Mengajilah untuk memberikan dan mendapatkan makna. Jangan malah menjadi ajang menggibah ataupun memfitnah orang lain. Kalau mau ada sesi curhat, tulis di kertas tanpa harus kita tahu siapa yang menceritakan. Kamu kalau punya pasangan yang ternyata penyuka sesama, masa dilanjutin? Kamu yang ternyata punya pasangan suami, kamu ternyata punya istri yang kita juga katanya udah cerai tapi ternyata belum cerai, masa kita mau lanjutin juga? Kayak gitu. Terus dia gitu ya nggak bertanggung jawab, masa mau dilanjutin? Jadi ya ibaratnya saya tuh pengen punya pasangan yang kita sama-sama equal, dalam arti yang kita saling support satu sama lain kan. Jadi padahal kala itu Kalina begitu ingin memiliki momongan lagi. Bahkan dirinya juga selalu mengedepankan keluarga lebih dari segalanya. Tetapi apa yang didapat justru kepahitan yang hingga kini belum juga termaafkan. Apalagi saat masih bersuamikan gladiator cinta.
Kalina ditipu berkali-kali dengan skandal wanita lain. Udah komunikasi lagi, cuma nih saya maaf ya, ini saya bukan menjelekkan atau apa. Kalau masukan dari saya dan doa saya juga untuk siapapun namanya dia gitu, di saat mau melakukan rumah tangga yang baru, pastikan tidak ada lagi wanita di samping kamu. Ya nggak apa-apa, tapi bagi aku tolong stop. Kisah kita udah selesai. Ke TV lah, berdiri di kakimu sendiri. Mau ngelucu kayak, mau jadi presenter kayak, mau acting kayak, berdirilah dengan kisahmu sendiri. Ya, bolak-balik nikah cerai hingga 4 kali membuat Kalina kapok dan ogah untuk menikah lagi. Tetapi kali ini Kalina justru dipertemukan oleh Jimo Putra Petir, seorang musisi yang memiliki kisah asmara yang sama. Membuat Ibu Aska itu pun berani untuk membuka hatinya kembali. Balik lagi, kenapa sekarang, kemarin-kemarin saya nggak pernah, udah jarang posting berdua karena takutnya amit-amit nauzubillah menjalik gagal lagi. Itu kan repot kan tuh, ngapusnya kan tadi gituin lagi, jadi ya udahlah. Lantas benarkah keinginan untuk berumah tangga kembali itu membuat Kalina getol cari cuan dengan berbisnis kuliner, menjual es teler viral modal dari Aska sang anak, di mana bisnisnya sukses dan kini telah memiliki cabang baru. Saya sedang ada di, bukan but lagi yang pastinya, jadi aku buka cabang yang kedua di Kelapa Gading. Kalau kalian yang berada di Kelapa Gading dan sekitar langsung aja datang sini, Nas. Saya bangga karena dia anak yang baik. Kalau apa yang dia lakukan dengan kebaikan dia itu sudah perilaku ya seorang anak terhadap ibunya lah. Komplikasi di kepalanya, ada livernya juga, ada pembuluh darah penggumpalan. Minggu dihantui rasa cemas melihat kondisi sang mama Ami Kanita terbaring lemas menjalani perawatan di Singapura. Raffi Ahmad akhirnya bisa menghela nafas lega. Kesehatan Ami Kanita mulai membaik dan sudah pulang ke tanah air dari Singapura. Sudah membaik, terima kasih atas doa-doanya. Sudah terapinya udah berjalan, tapi ya memang suka bolak-balik Singapura Indonesia. Ya, meski sudah diperbolehkan pulang, tapi kondisi Mama Ami belum sepenuhnya kembali pulih dan ceria seperti dulu. Apa gerangan yang membuat Ibunda Sultan Andara itu hingga dilarikan ke Singapura? Benarkah penyakit yang diidap Mama Ami bukan penyakit biasa, serupa penyakit mendiang Olga Syahputra? Jadi ada komplikasi di kepalanya, ada livernya juga, ada pembuluh darah penggumpalan, ada saraf kejepit dan lain-lain. Tapi ya penyempitan juga, tapi udah membaik. Kita mau ketemu nenek aja ya. Assalamualaikum. Kondisi drop Ami Kanita hingga dilarikan ke rumah sakit membuat keluarga besar Sultan Andara panik. Bahkan Raffi Ahmad Gigi dan cucu kesayangan Mama Ami berkumpul menemani Mama Ami selama dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Sebagai anak sulung, Raffi terlihat tak mau pisah dan setia merawat sang mama penuh cinta. Kenapa belum ke Singapura? Enggak, di Jakarta, tapi kemarin kan sempat ke Singapura sama di Jakarta.